Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa dibantu subscribe dan like ya. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Antologi Syair Dunia, Syair untuk Negeri 2023 penyair Jilid 1, penggagas Asrizal Nur. Para pencinta buku yang saya hormati, buku ini diterbitkan oleh Perkumpulan Rumah Seni Asnur yang beralamat di Depok. Buku ini cetakan pertama terbit tahun 2023. Pencinta buku yang saya hormati, subhanallah, luar biasa. Itulah komentar pertama saya ketika membaca buku antologi ini. Selain desain cover dalam bentuk hardcover dan desain dalamnya yang artistik, buku ini dicetak pada kertas yang berkualitas, dijilid rapi, dan lebih lagi antologi ini memiliki banyak keluarbiasaan. Antologi ini terdiri atas dua buku. Yang kita bahas kali ini adalah buku pertama atau buku 1. Sebenarnya antologi ini akan di-launching pada 30 Desember 2023 nanti di Taman Ismail Marzuki atau Tim Jakarta. Tetapi para pesairnya, saya lebih suka menyebut penulis syair itu dengan pesair, bukan penyair. Karena makna penyair itu lebih luas. Termasuk penulis puisi juga disebut penyair. Amir Hamzah digelari Raja Penyair Pujangga Baru misalnya. Sedangkan kata pesair menurut saya hanya bermakna khusus untuk para penulis syair. Jadi para pesair yang syairnya dimuat di dalam antologi ini telah menerima buku ini lebih awal. Saya termasuk salah seorang pesair yang syair saya berjudul Minangkabau dimuat dalam antologi buku pertama ini, yaitu pada halaman 751. Ada banyak keluarbiasaan, keistimewaan antologi ini menurut saya. Antara lain, sesuai judulnya, Antologi Syair Dunia, syair yang dimuat di dalam antologi ini merupakan karya para pesair dari 5 benua, dari berbagai negara. Selain para pesair dari Indonesia, terdapat beberapa pesair dari luar Indonesia. Pesair itu bisa saja warga negara asing, bisa juga warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Dalam antologi buku 1 ini, terdapat pesair dari Amerika Serikat, 1 orang, dari Australia 3 orang, dari Brunei Darussalam 18 orang, dari Jepang 1 orang, dari Singapura
ada 24 orang. Dari Thailand 4 orang, dari Turki dan Vietnam masing-masing 1 orang. Para pesairnya pun bukan orang sembarangan. Terdapat misalnya Profesor Ismet Fanani, orang awak yang jadi guru besar di Deakin University, Australia. Juga ikut menyumbang syair dalam antologi ini adalah pesair Rebecca Fanani, seorang warga negara Amerika Serikat yang juga istri dari Ismet Fanani. Dan masih banyak lagi para pesair dari luar Indonesia. Keluar biasaan yang kedua atau keistimewaan yang kedua, antologi ini adalah jumlah syair yang dimuat dalam antologi ini sangat istimewa. Dengan mengambil momentum tahun 2023, dalam antologi ini dimuat sebanyak 2023 syair yang tentunya juga berasal dari 2023 pesair. Karena seorang pesair hanya dimuat 1 syairnya. Nah, mengkoleksi atau menghimpun 2023 syair dari 2023 penyair merupakan jumlah koleksi yang fenomenal. Karena itu, Museum Rekor Indonesia Dunia atau MURI Dunia mencatat antologi ini sebagai buku syair dengan penulis terbanyak di dunia. Jadi saya ulang, antologi ini dicatat oleh MURI Dunia sebagai buku yang memuat pesair terbanyak di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia. Para pesairnya pun berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan berbagai profesi. Ketiga, keistimewaan atau keluar biasaan yang ketiga dari antologi ini adalah topik yang digarap para pesair sangat variatif. Namun, diikat oleh tema yang sama, yaitu tentang negeri. Karena itu, ketika menikmati syair dalam antologi ini, penikmat seakan bertualang, seakan berlanglang buana ke 2023 negeri atau wilayah. Mulai dari negeri di Nangro, Aceh Darussalam, sampai ke Papua di ujung timur Indonesia. Petualangan penikmat syair juga akan berlanjut ke beberapa negeri di luar Indonesia. Dalam petualangan itu nanti, penikmat syair akan bersua dengan profil setiap negeri. Mulai dari alamnya, mungkin budayanya, tokohnya, pahlawannya, keseniannya, sejarahnya, bahkan dengan kuliner dari negeri tersebut. Setiap syair ditampilkan 8 bait. Jadi dari 2023 syair itu, masing-masing syair itu dari seorang pesair sama-sama 8 bait. 1 bait terdiri atas 4 baris. Dan secara teoritis dia bersajak A. Bait pertama dan bait ke-8 merupakan narasi pembuka dan narasi penutup. Sedangkan narasi isi terdapat pada bait kedua, ketiga, keempat, kelima, bait ke-6, dan bait ke-7. Sebagai contoh, tentang topik yang sangat variatif itu, misalnya, para pesair dari Aceh. Ada banyak pesair dari Aceh. Abdus Salam misalnya bersair tentang warisan tradisi Megang. Maaf kalau saya kurang pas
mengucapkannya ditulis Meugang pada halaman 5. Kemudian Desi Novianti bersyair tentang Cut Nyak Din, pahlawan wanita terkenal dari Nangro Aceh Darussalam. Itu dimuat pada halaman 48. Ulfa Raudah bersyair tentang kuliner Aceh pada halaman 296. Pesair dari Bangka Belitung bersyair tentang pesona negriku pada halaman 317. Helma Herawati dari Jambi bersyair tentang kerinci tanah surga pada halaman 337. Dan masih banyak contoh lainnya. Para pesair dari luar Indonesia juga demikian. Misalnya, Rebecca Fanani bersyair tentang Amerika Serikat, United States of America. Terdapat pada halaman 981. Astrid Dux bersyair tentang musim-musim di Australia. Jadi saya tidak sebutkan yang Ismet Fanani-nya, karena sudah ada Rebecca Fanani. Nur Raimah binti Sujai dari Singapura bersyair tentang anak Melayu Singapura. Terdapat pada halaman 1032. Ratnawati Abdullah dari Thailand bersyair tentang aneka makanan Melayu Patani pada halaman 1043. Seorang pesair dari Turki bernama Yafis Bulbul bersyair tentang negerinya sendiri, Turki, pada halaman 1049. Ali Bao, seorang WNI yang tinggal di Vietnam, bersyair tentang bumi Champa, Vietnam, pada halaman 1052. Nah, seperti yang dikatakan Asrizal Nur, si penggagas antologi ini, bahwa dengan membaca antologi syair ini bagai membaca profil berbagai daerah dan negara lain. Berikut misalnya saya kutipkan 2 bait syair dari Bumi Champa karya Ali Bao, Vietnam. Inilah syair dari Vietnam. Melayu jaya di masa silam, kemajuan zaman tiada diredam, merubah wajah negara Vietnam. Itu bait pertama. Bait kedua, dulu bangsa Cham nama berjaya, penuh bertamadun dan budaya. Negara Champa sudah tiada, tanah airnya dianam masih wujudnya. Itu bait kedua. Itu contoh gimana pesair dari luar Indonesia bersair tentang sejarah Champa di Vietnam. Dari 2023 syair yang diimpun, syair terbanyak berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ada 311 syair dari Nangro Aceh Darussalam, disusul dari Provinsi Kalimantan Barat 194 syair. Dari Provinsi Riau sebanyak 188 syair, dari Kepulauan Riau atau Kepri sebanyak 160 syair. Dan yang kelima dari Sumatera Barat menyumbang 129 syair. Pencinta buku yang saya hormati, selain berkelana ke berbagai daerah dan mancanegara sambil menikmati syair, melalui buku ini pembaca juga berkesempatan menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang persairan, tentang syair. Profesor Datuk Perdana
Dr. Haji Abdul Malik MPD menuliskan pengantar untuk antologi ini. Beliau menambah wawasan pembaca tentang sejarah dan perkembangan syair misalnya. Menurutnya, syair pertama ditemukan itu di Aceh pada tahun 2997 Masehi. Juga diantarkan tentang beberapa pesyair termasyhur seperti Hamzah Fansuri, Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, ada pesyair Raja Ali Haji, dan lain-lain. Masih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan tentang syair yang diantar pada bagian kata pengantar. Pencinta buku yang saya hormati, pokoknya antologi ini memang luar biasa. Meskipun judulnya Syair untuk Negeri, tetapi isinya adalah syair tentang negeri. Cerita tentang negeri inilah yang dipersembahkan untuk negeri. Maka bisa dipahami mengapa judulnya menjadi Syair untuk Negeri. Menurut saya, antologi ini sangat bernilai sebagai sebuah dokumentasi sastra, dokumentasi budaya, bahkan menurut saya juga bisa bernilai sebagai dokumentasi profil Indonesia dan beberapa daerah lainnya. Maka, selain memiliki nilai sastra, antologi ini juga dapat dikatakan bernilai kesetiaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Antologi ini juga berupa persembahan kecintaan terhadap NKRI. Maka, selain menjadi koleksi kebanggaan para pesyair terpilih yang puisinya, yang syairnya dimuat dalam antologi ini, menurut saya sangatlah perlu kiranya antologi ini menjadi bagian dari koleksi semua perpustakaan umum, menjadi bagian dari koleksi taman-taman bacaan masyarakat yang tersebar di seantero Indonesia. Para pesyair yang syairnya dimuat dalam antologi ini tentu akan menambah kebanggaan dan kebahagiaannya dengan mengupayakan agar antologi ini juga menjadi koleksi perpustakaan di tempat pesyair bertugas. Misalnya, kalau dia guru, dia akan berusaha agar antologi ini juga menjadi bagian dari koleksi perpustakaan sekolah atau perpustakaan madrasahnya. Kalau dia dosen, tentu akan bangga dia kalau antologi ini juga jadi bagian dari koleksi perpustakaan di kampus itu, di kantor yang bersangkutan, bahkan di perpustakaan pesyair itu berdomisili. Tentu perlu pemikiran bagaimana antologi ini bisa, katakanlah, dibeli oleh instansi sekolah, kantor, atau kampus-kampus tersebut. Dan itu adalah suatu hal yang sangat pantas. Semoga ini bisa terwujud. Pencinta buku yang saya hormati, demikianlah review saya tentang buku antologi syair dunia ini. Terima kasih saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon bantuan. Jangan lupa untuk subscribe. Dan akan bagus sekali kalau di-share ke teman-teman lain. Sampai jumpa pada review buku berikutnya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.